Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di sejengkal tanah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan kita disibukkan dalam perkara yang Allah ridhoi pula, yaitu ketika kita disibukkan di dalam thalabul ilm semacam ini. Di dalam thalabul ilm ini yang dibahas adalah kitabullah, sunnah Rasul, dan perkataan para sahabat, supaya kita mendapatkan ilmu dan menjadi pegangan kita dalam kehidupan yang lurus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahwa keutamaan ilmu tidak bisa ditandingin oleh semua amalan ibadah apapun di dunia ini. Karena apapun itu, ibadah itu, kalau tanpa ilmu pasti Allah reject, Allah tolak. Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa man arada fid dunya wa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan suksesnya dunia, maka harus dengan ilmu. Berarti sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, infak kita, kalau tanpa ilmu maka Allah akan tolak secara otomatis itu. Maka tadi dikatakan bahwa ilmu ini menjadi salah satu yang paling utama. Dan Allah ini paling senang didatangi, diketuk-ketuk langitnya dengan perahu yang namanya ilmu. Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam hal ini, al ilmu la yakdiluhu syai'un idza sholahat niyatuhu. Keutamaan ilmu adalah tidak mampu ditandingi dengan apapun apabila orang yang mencari ilmu itu benar niatnya karena lillah, karena Allah. Fakilalahu, bagaimana niatnya mencari ilmu yang benar? Maka dijawab oleh beliau, jika orang yang mencari ilmu itu untuk membebaskan kebodohan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya pahalanya
tak mampu ditandingi dengan amalan apapun di dalam Islam. Betapa dasarnya ilmu itu. Dan memang betul, apapun juga. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini yang berada di masjid ini, untuk mengikuti para salafus soleh, pendahulu yang soleh, ridwanullah alaihim. Iwatu iman azunai wa yakum, masih berkaitan dengan taubat 2 pekan yang lalu. Tahukah kita bahwa penyesalan yang paling besar ada 2. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah penyesalan urusan di dunia. Bisnisnya bangkrut, anak kita nggak diterima di perguruan tinggi ternama misalnya, ataupun hal yang lain selama di dunia, itu masih bisa dicarikan alternatif yang lain. Tetapi ada penyesalan yang urusannya akhirat. Nah, ini yang kita harus ekstra hati-hati, termasuk diri hamba yang dhaif ini. Inilah penyesalan yang paling besar, penyesalan yang tidak bisa ditebus kecuali dengan penderitaan yang panjang, dan itu terjadi ketika manusia menyesal dalam kehidupan akhiratnya dan tidak mengoptimalkan seluruh amal soleh yang ada. Jadi kesempatan bagi kita yang masih hidup ini, terutama diri Abdullah ini, hamba Allah ini, yaitu apa? Untuk mengoptimalkan amalan-amalan soleh yang kita dapat. Karena kalau itu tidak kita lakukan, nyesel, Bapak. Salah satunya adalah pernah mendengar bagaimana orang di alam barzah atau di akhirat itu, ya Allah hidupkan lagi ya Allah. Untuk apa? Sedekah. Ya Allah hidupkan lagi ya Allah. Untuk apa? Beramal soleh. Nyesel. Dan nyesel memang tidak ada yang di depan. Justru dengan tolabul ilmu semacam ini, kita membahas hal-hal yang sifatnya yang akan datang ataupun yang telah lalu. Maka berkaitan itu Allah ingatkan kita di surat Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Bapak, bisa jadi loh, seseorang yang mengucapkan di surat Al-Fajr ayat 24 ini, ketika dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka baru menyadari bahwa kehidupan di dunia ini singkat. Betapa banyak teman jamaah kita yang sudah tidak ada. Tahun lalu masih ada di saf sini, tidak ada. Beberapa bulan yang lalu di saf sini bahkan memberikan kultum semacam ini, tidak ada. Singkat loh Bapak. Makanya diperingatkan untuk diri yang dhaif ini, yang lemah ini juga mungkin Bapak, mari kita tingkatkan amal soleh mumpung masih hidup, masih sehat, sebelum napas sampai tenggorokan. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa di dunia itu ada 4 sungai. Siapa yang Allah Ta'ala berikan 3 sungai di dunia, maka merekalah orang yang beruntung.
Jadi ada 4 sungai, 3 ini yang Allah berikan kepada orang ini, insya Allah diantaranya kita. Maka itulah orang beruntung. Bukan masalah beruntung karena sehat dan enggak, sampai akhir, sampai di akhirat nanti maksudnya. Nah, dan siapa yang mencicipi sungai yang keempat, maka dia jadi orang yang paling celaka dalam kehidupan di akhiratnya. Masya Allah. Jadi ada 3 sungai, kita berharap bisa mencicipi, melaksanakan, mengikuti, mengarungi sungai tersebut. Tapi jangan sampai ya kita berusaha untuk tidak mencicipi yang sungai yang keempat ini. Apa saja itu? Sungai pertama adalah sungai amal ibadah. Dan ini amal ibadah ini selalu berkaitan dengan 2 hal. Pertama adalah menghapuskan dosa, dan yang kedua adalah memperberat timbangan amal kita. Itu 2 hal. Siapa yang mengoptimalkan amal ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka fungsinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak sholat subuh berjamaah, Allah catat, malaikat catat. Ketika seperti ini 4 hal yang didatangi, yang di sekeliling kita ada 4. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW. Pertama apa? Akan datang as-sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Turunnya rahmat. Yang ketiga apa? Kita dikelilingi malaikat. Yang keempat adalah nama-nama kita disebut di makhluknya Allah. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, wa atbi'i asyayata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang menghapuskannya. Artinya apa? Menghapuskan dosa. Ketika kemarin hari Jumat mungkin kita melakukan kesalahan, Allah membuka tangannya lebar-lebar pada malam harinya, dan Allah menunggu yang berdoa, yang memohon ampun kepada Allah, Allah akan terima. Begitu juga nanti siang. Nah, ini perlu kita biasakan. Dan Allah pertegas hal ini di dalam surat Hud surat 11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Infak. Maka jangan lupa ketika kesini, ya enggak entah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 silahkan. Yang penting ikhlas. Itu. Jadi akan menghapuskan. Apalagi kita ini sebagai manusia, jujur aja, ketika saya masih SMA mungkin, SMP mungkin, SD mungkin, karena jahilnya, karena bodohnya, nggak ngerti, karena ilmunya belum nyampe, ada hal-hal yang dilakukan. Nah, yang seperti ini kita tobatkan. Nah, subah ketika kita mohon ampun kepada Allah di sepertiga malam. Itu yang pertama, sungai pertama, yaitu sungai ibadah. Yang kedua adalah sungai ujian. Ujian yang ditimpakan kepada kita dengan maksud agar dosa kita rontok, berguguran. Maka Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5641, tidaklah seorang muslim kita ini tertimpa suatu keletihan, kemudian penyakit yang terus menerus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukai kaki kita ini, illa kafarullah biha min khotoyah,
melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Termasuk apa? Capek. Ketika bapak bekerja untuk mencari nafkah keluarganya dengan keringat, dengan mungkin sampai tersandung-sandung, bapak ikhlas, insya Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sungai Tobat. Nah ini kaitannya dengan judulnya, kan? Bahwa apa? Manusia itu hina-dina. Kita ini dihina-dina. Ketika apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi hina-dinanya manusia itu menjadi mulia ketika Allah di hadapan Allah kita bertobat, memohon ampun, istighfar. Karena manusia tidak pernah lepas dari 3 kekurangan. Dan itu kita harus paham tentang kondisi kita ini. Kekurangan apa saja 3 hal itu? Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwa manusia itu memang lengket dengan dosa. Sesungguhnya manusia itu membawa 3 kekurangan yang tidak pernah jauh dari dosa dan kemaksiatan. Jadi kita itu punya 3 kekurangan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya hanya membacakan. Coba kita lihat kekurangan yang pertama apa? Kekurangan pertama, manusia itu adalah bodoh, jahil. Maka dikarenakan bodoh, manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Lah iya, udah dibilangin kamu jangan melakukan gitu. Begitu lagi, begitu lagi. Itulah manusia bodoh. Karena kenapa? Belum punya ilmunya, belum tahu. Dan kadang-kadang tidak tahu bahwa itu dosa. Contoh ya, contoh. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kemudian kuliah 4 tahun sampai 5 tahun. 9 tahun ditambah sekitar 14 tahun, Bapak. Mungkin nawaitu kita itu nyari ilmu itu bukan karena kepada Allah, tapi apa? Supaya dapat pekerjaan. Itu salah, itu dosa itu. Tapi karena apa? Karena kita jahil, bodoh, belum tahu. Makanya saat ini apa? Ya Allah, ternyata saya salah selama ini, ya Allah. Ampunin kami ya Allah. Masya Allah. Itu terjadi loh Bapak. Nggak usah jauh-jauh, diri saya aja. SD, SMP, SMA, gitu, kuliah berapa tahun, pokoknya melihat di kampung. Kebetulan saya orang Jawa, merantau ke sini lah. Saya nggak mau kayak di kejadian di Jawa. Saya harus punya ini, punya itu segala macam. Niatnya apa? Bukan karena Allah, karena mencari. Yang penting saya harus dapat titel. Dapat pekerjaan yang mantap. Nah, maka manusia itu apa? Zaluman jahulo, zalim dan bodoh. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Uyunu al-Akbar karya Ibnu Qutaibah, ternyata tanda-tanda bodoh itu ada 3 menurut beliau, menurut kitab Uyunu al-Akbar. Pertama apa? Bangga diri, apa? Ujub. Ini paling susah. Kalau riya mungkin masih bisa. Ujub nih, paling ini. Jujur aja, saya mengalami sendiri. Baru ketua RT aja, jalannya petita-petiti, kepet, tahu rasa. Pertama apa? Bangga diri atau ujub. Yang kedua apa? Banyak bicara tidak ada manfaatnya. Itu apa ya, kalau kongko-kongko yang gitu, yang nggak jelas sundrungannya itu,
Karena menurut kita, menurut agama, bahwa yang maksudnya bermanfaat di dunia itu maksudnya bermanfaat untuk akhiratnya nanti, Bapak. Bukan di sekarang di sini. Loh, nyanyi kan itu bermanfaat. Siapa bilang? Akhiratnya ada nggak manfaatnya? Kalau itu melenakan kita untuk berbuat yang tidak baik, itu tidak bermanfaat. Dan yang ketiga adalah melarang orang lain berbuat buruk, tapi ya sendiri malah melakukannya. Nah ini dia. Nauzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita ya. Kemudian kekurangan kedua manusia adalah hawa nafsunya lengket terus. Masanya tidak pernah pisah dari dirinya. Nafsu itu akan hilang ketika apa? Di nafsu ini Bapak, tidak bakal hilang selama kita hidup. Yang bisa apa? Kita kendalikan. Nafsu akan hilang ketika apa? Ketika kita udah disumpel dengan tanah, dimasuki dalam kubur, itulah tidak ada nafsu lagi. Udah mati, nggak punya keinginan apa-apa. Syekhul Islam rahimahullah berkata, hawa nafsu asalnya adalah dalam jiwa yang tidak tercela. Bisa jadi hal itu tidak bisa dikuasai. Namun yang tercela adalah mengikuti hawa nafsu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Shad surat 38 ayat 26. Allah berfirman, "Fahkum bainan nas bil haqq wala tatabi'il hawa." Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayuddil laka an sabilillah, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nafsu, Allah udah peringatkan di sini. Nafsu kalau tidak dikendalikan akan menyesatkan di fisabilillah. Termasuk seperti ini, termasuk fisabilillah. Innalladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun sadidun. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Jelas ancamannya. Bimana suyamal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi nafsu itu yang bisa adalah kita kendalikan. Marah, ambil wudu, kita kendalikan. Itu nafsu angkara murka juga. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia dua sifat yang berbeda, yaitu apa? Sifat fujur, fasik, dan sifat takwa. Nah, ini perlu sekali kita harus pahami itu. Keduanya memiliki sifat yang saling berlawanan, kontradiktif, dan itu ada daripada kita. Kekurangan yang ketiga di diri manusia itu apa? Bahwa setan itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan setiap manusia itu mempunyai pendamping. Nah, ini dia. Jadi Nanto itu punya pendamping Korin. Dasarnya mana? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah SAW? Wa iya ya ila anallah anabi alaihi wa aslama. Termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk mendudukannya sehingga dia masuk Islam. Korinnya. Fala ya'muni illa bi khairin. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Jadi hati-hati juga nih.
Kita nggak bisa ngeliat dia, dia bisa ngeliat kita. Kesimpulannya apa? Dalam kultum ini Imam Ibnu Qayyim, siapapun kita yang tidak memanfaatkan 3 sungai tersebut, sungai amal ibadah, sungai ujian, dan sungai tobat di dalam kehidupan dunia untuk membersihkan dosa-dosa dan maksiatnya, maka itulah yang kalau kita tidak mempergunakan 3 sungai itu, kita akan tidak beruntung. Tapi kalau kita manfaatkan, pasti beruntung. Tidak pernah memaksimalkan ibadah, maka kesempatan ada mumpung masih hidup nih, masih kuat nih, senyum kayak sedekah, infaklah, membantu orang dan semuanya. Tidak merasakan nikmat yang ketika diuji oleh Allah. Wah Pak, ternyata nikmat itu maksud saya ujian itu harus kita nikmati. Karena itu juga apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Dan selalu dan ingat yang terakhir nih, jarang untuk berbuat. Artinya apa? Menunda-nunda tobat. Apa itu? Atasfif, yaitu panah beracun iblis yang tujuannya menunda-nunda tobat. Misalnya anak kita, nak pakai jilbab, ntar ya kalau saya udah dapat kerja misalnya, begitu udah kerja, kalau nanti udah mau nikah dan seterusnya, itu namanya menunda-nunda berbuat baik, bertobat, yaitu apa? Itulah namanya at-tasfif. Maka Imam Ibnu Qayyim, orang semacam ini akan menyesal di kehidupan akhiratnya, di mana dia pasti akan merasakan sungai yang keempat. Nah ini dia. Jangan sampai Bapak ya. Ya walau alam kita berusaha saja. Apa itu sungai keempat? Neraka jahanam. Untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan mari kita bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk mengarungi dunia dan akhirat ini. Dan yang paling baik bekal itu, watasawadu fa inna khairuz zadit taqwa, surat 2 ayat 197. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.